أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun, amma ba'da. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan yang mubarakah ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diharapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, sebagaimana dalam haditsun qudsi, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersaksikan di hadapan para malaikatnya bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Aku mempersaksikan mereka di hadapan kalian, wahai para malaikatku, sungguh aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita hendak berangkat menuju ke masjid untuk mengikuti pengajian, majelis ilmu atau kajian apapun, apalagi kalau ada rasa malas, maka doronglah diri kita, kuatkanlah diri kita dengan hadis ini, bahwa kehadiran kita di majelis ilmu sebelum kita mendapatkan manfaat dari ilmu itu sendiri, itu telah menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita ini banyak dosa dan berusaha untuk bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa kita, dan salah satu di antara caranya adalah memperbanyak amalan saleh. Dan di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah mengampunkan dosa-dosa kita adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan Allah mengatakan, haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Ini dikatakan kepada mereka yang seandainya hadir di majelis ilmu dan ia memiliki kebutuhan yang lain, dan bukanlah untuk menghadiri majelis ilmu itu secara khusus. Misalkan andai ada yang secara kebetulan janjian ketemu di masjid ini, ya, dia mengatakan kita ketemu di Masjid Nur Akhlak setelah salat maghrib, dan dia duduk-duduk atau singgah untuk beristirahat, maka Allah mengatakan haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah orang-orang yang siapapun bersama dengan mereka tidak akan pernah merugi, diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Dan hadisnya sudah sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Jadi majelis ilmu adalah jalan menuju ke surga. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hilaqu dzikr, yaitu halaqah zikir. Dan majlis ilmu juga disebut dengan majlis zikir, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui.
terutama dalam perkara yang berkaitan dengan agama kalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu banyak seruan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an kepada ahlul iman. Bahkan salah seorang ulama terkemuka rahimahullah yang telah meninggal, yang puluhan tahun mengajar di Masjid An-Nabawi, yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, memiliki satu buku khusus yang judulnya Nida'atu Ar-Rahman li Ahli Al-Iman. Seruan Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman, nama dari nama-nama Allah, li Ahli Al-Iman, untuk para orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan Allah. Ayat-ayat yang dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau mendengar atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, pasanglah telinga kalian baik-baik, pasanglah pendengaran kalian baik-baik. Jadi ini pesannya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena beliau mengatakan, setiap selesai Allah menyeru hambanya dengan panggilan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, ada dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, larangan. Kalau bukan perintah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu, atau larangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu. Dan tidaklah Allah memerintahkan kita dengan sesuatu melainkan untuk kebaikan kita. Dan tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu melainkan juga untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Istajibu artinya jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jika keduanya menyeru kalian, lima yuhyikum, pada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Ya, terutama menghidupkan hati-hati kalian. Karena kehidupan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah kehidupan ruh kita. Karena jasad, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan ruh yang tidak diisi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan di dalam Al-Qur'an itu seperti bangkai yang berjalan. Afaman kana mayyitan fa ahyaynah. Tidakkah kalian melihat mayit yang dulunya seperti bangkai namun kami memberikan kehidupan kepadanya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami memberikan kepadanya cahaya, dengan cahaya itu ia berjalan di tengah kegelapan di dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Kejahilan itu kegelapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Makanya Allah mensifatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan apa? Sirajan munira. Sebagai pelita, penerang. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, syahidan.
wa mubasysyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dan da'i ke jalan Allah biiznihi, dengan izin dari Allah, wa sirajan munira, dan pelita yang terang, cahaya yang terang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan. Namun Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang bagi kita. Makanya Allah menyuruh kita untuk menyambut seruan-seruannya Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau tidak, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dialah Allah yang menghalangi seorang hamba dari hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Itu balasannya. Ketika mereka berpaling, tidak mau menyambut seruan Allah, azaghallahu qulubahum, maka balasannya dipalingkan hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini tidak mau hati kita dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya doa yang diajarkan, la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara ayat dan seruan Allah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Di awal surah Al-Baqarah dijelaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara yang ghaib. Itulah yang disebut dengan al-iman, dengan perkara yang ghaib. Yang lebih rinci lagi dijelaskan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina biqadarihi khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An tu'mina billahi wa malaikatihi, dan beriman pada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Dan beriman kepada hari akhirat. Dan beriman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi iman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh siapa? Jibril, yang sengaja datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa seorang lelaki, yang bertanya kepada beliau, akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad, apa itu artinya al-iman. Beliau kemudian menjelaskan, al-imanu, keimanan itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah padahal kita tidak melihat Allah. Makanya puncak keislaman seseorang itu adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya dalam kondisi dan keadaan itulah kita sangat dekat dengan Allah, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Makanya balasannya nanti di hari kemudian kita langsung bersujud di hadapan Allah dan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara doa yang masyhur yang diriwayatkan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan ladzatan nazari ila wajhikal karim. Kelezatan memandang wajahmu yang mulia di hari kemudian. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Semuanya memandang kepada wajah Tuhannya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna az-ziyadah, ziyadah artinya tambahan, kenikmatan bagi penghuni syurga lilladzina ahsanu al-husna
Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini akan mendapatkan al-husna. Yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, surga. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Siapa yang beriman, bertakwa, memberi, membenarkan surga, janji dari Allah. Dan di atas surga ada tambahannya, waziyadah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, yang mengerjakan amalan saleh, beriman kepada Allah, akan mendapatkan surga dan tambahan dari kenikmatan surga. Dijelaskan oleh Nabi, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah yang diciptakan dari apa? Cahaya, min nur. Berapa jumlah malaikat Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah. Makanya beriman kepada malaikat Allah terbagi menjadi dua. Ada keimanan secara khusus muqayyad, mengimani nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mengimani secara umum. Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nabi saja mengatakan setiap hari di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bangunan di langit. Andaikan sebagian ulama mengatakan andaikan turun ke dunia pas dengan bangunan Ka'bah. Di Ka'bah kita tawaf mengelilinginya. Di Baitul Ma'mur, di sanalah para malaikat juga tawaf. Dan kata beliau, setiap harinya 70.000 malaikat yang masuk tawaf di Baitul Ma'mur, setelah masuk tidak kembali lagi. Besoknya malaikat yang lain lagi. Subhanallah. Bisa kita bayangkan ini betapa banyak jumlah malaikat. Nah, ini sempat saya bayangkan kalau kita tawaf di Ka'bah. Ya, karena alhamdulillah beberapa tahun kami dekat dengan Mekah dan Madinah, jadi istilah kita biasa dicikdai pergi umrah. Kalau di sini kita tidak bisa cikda umrah. Ya. Dan setiap kita berangkat, mungkin pekanan atau bulanan, tidak pernah ketemu orang yang sama. Dari berbagai negara, ini baru di dunia. Dari travel yang berbeda-beda. Ya, makanya warung-warung makan di sana itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, laku terus. Karena konsumennya berganti-ganti. Beda kalau kita sudah makan di sini, bosan yang lain lagi. Ya, kalau di sana tidak, setiap hari bergantian datang orang yang umrah, itu baru di dunia. Apalagi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan. Dan Nabi menyebutkan itu. 70.000 malaikat setiap hari yang masuk ke keliling Ka'bah. Disifatkan Allah di dalam Al-Qur'an uli ajnihah. Memiliki sayap itu malaikat. Dalam surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatunya, langit dan bumi. Diciptakan oleh Allah yang menciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi. Ada yang lebih dari itu. Bermacam-macam. Ya, dan pemimpinnya adalah Jibril, memiliki berapa? 600 lembar sayap. Sehelai saja dia angkat tertutup ufuk. Besarnya itu malaikat Jibril yang pernah langsung dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat indah perawakannya. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalam surah An-Najm. Nabi melihat Jibril alaihi salam. Ya, makanya mengapa Jibril ketika pertama kali datang membawa wahyu kepada Nabi, beliau dipeluk erat-erat. Ya, karena sebelumnya Nabi, sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama, sudah ada muqaddimah yang beliau lihat dalam mimpi. Kali ini Jibril datang sengaja dipeluk kuat untuk menyampaikan kepada Nabi, kali ini bukan mimpi, kenyataan. Kau rasakan sakitnya.
Sama kita. Ya, kalau kita berjumpa dengan seseorang lama tidak ketemu, ya, dia cubit, kau Jito. Nah, untuk meyakinkan bahwasanya itu nyata dan bukan mimpi. Subhanallah. Jadi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri keimanan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Karena Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli wa laqad arsalna min qablika rusulan. Sungguh kami telah mengutus wahai Muhammad sebelummu rasul-rasul. Minhum, di antara rasul-rasul itu man qasasna 'alaik, ada yang sudah kami ceritakan kisahnya kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara rasul-rasul itu kami tidak sampaikan kepadamu kisahnya. Ini menunjukkan banyaknya. Dan beriman kepada hari akhirat. Ini ciri keimanan. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Hari berbangkit, hari pembalasan. Malik yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya, yaumul ba'ats. Hari ketika kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Hari ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Hari berbangkit, hari pembalasan. Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir dan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik dan yang buruk. Yang baik yang kita senangi, yang buruk tidak kita senangi, namun di balik itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikannya kembali kepada kita. Ya. Yang mana kebaikannya kembali kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Inilah ciri keimanan yang diseru dalam ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita diseru seperti itu, kita merasakan kebahagiaan di dalam hati kita jika kita termasuk dalam golongan orang yang diseru itu. Allah yang memanggil kita, bayangkan. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah. Ya, dengan keimanan itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ini surah Al-Baqarah 153, ayatnya yang masyhur. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu artinya mintalah pertolongan, bantuan. Bisabri wassalah, atau biasa juga kita terjemahkan, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat beberapa ayat sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan peristiwa dipalingkannya kiblat kaum muslimin. Beberapa bulan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, beliau masih salat menghadap ke Baitul Maqdis, sebagaimana sebelum beliau hijrah ke Madinah di kota Mekah. Namun pada waktu itu, saat beliau, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salat di kota Mekah dan memang diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, beliau bisa mengumpulkan dua kiblat sekaligus. Katakanlah Baitul Maqdis di sini, karena Ka'bah itu ya segi empat, beliau kemudian salat di belakang Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu disenangi oleh Nabi, tidak ada masalah. Namun ketika beliau hijrah ke Madinah, ternyata arahnya Baitul Maqdis mengharuskan beliau membelakangi Ka'bah. Ditambah lagi beliau melihat orang-orang Yahudi ini kalau beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu tidak disenangi oleh Nabi. Beliau itu sangat ingin selalu menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ibadah. Karena setiap salat kita meminta kepada Allah tidak mengikuti jalan mereka, jalannya orang yang dimurkai dan tersesat, yaitu jalan Yahudi dan Nasara. Makanya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin menyelisihi mereka?
Diperintahkanlah kita untuk memanjangkan jenggot, mencukur kumis, menyelisihi mereka. Itu ibadah. Bukan mode, bukan tren. Bukan kelompok golongan tertentu. Tidak. Itu perintah dari Allah dan Rasulnya Muhammad. Makanya kita panjang, dicukur jenggotnya. Nabi bertanya, man amaraka bihadza? Siapa yang menyuruhmu seperti ini? Mereka mengatakan, amarana Rabbuna. Ini perintah dari Raja kami. Tapi apa kata Nabi? Walakin amarani Rabbi. Tapi saya diperintahkan oleh Tuhanku mencukur kumisku, memanjangkan mereka. Itu ibadah. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk ini. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad menengadahkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ka'bah atau kiblat itu dipalingkan. Dan itu yang beliau inginkan. Dan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, semua yang kau inginkan dikasih oleh Allah sampai engkau puas. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini, setelah dikabulkan oleh Allah, beliau salat menghadap ke kiblat. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah bilang begini, coba lihat Muhammad, sekarang kembali dia salat menghadap ke kita, kiblat kita. Tidak lama lagi dia kembali kepada agama kita. Patotoai memang ini orang-orang kafir Quraisy. Padahal tidak pernah Nabi mengikuti agama mereka. Ya, tapi mereka bilang begitu. Sebaliknya orang Yahudi mengatakan tidaklah Muhammad ini, melainkan dia selalu berusaha menyelisihi kita. Dan ini gangguan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kepada Nabi dan kaum muslimin. Makanya Allah kemudian mengingatkan, ista'inu bis sabri was salah. Memang begitu sudah risiko berdakwah. Berdakwah tidak selamanya bertabur dengan bunga-bunga, disambut dengan ucapan terima kasih. Banyak tantangannya. Karena kebaikan yang disampaikan, dan tidak semua orang suka dengan kebaikan, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memerintahkan kepada beliau dan orang-orang yang beriman dan seluruh umatnya, ista'inu bis sabri. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Subhanallah. Sabar. Sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh-sungguh kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta-harta kalian, pada diri-diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku, dan kalian akan mendengar, mendapatkan berbagai macam gangguan dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik sebelum kalian, adan katsira, gangguan yang sangat banyak. Tapi Allah mengatakan, wa in tasbiru, tapi kalau kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, itulah inti segala urusan. Yang bersabar akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka pemimpin, orang-orang saleh, menguasai dunia bahkan dengan kesabaran yang mereka miliki. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan ista'inu bis sabar. As-sabru secara bahasa artinya al-habsu, menahan diri. Makanya ketika kita membaca firman Allah di surah Al-Kahfi, setiap pekan kita baca wasbir nafsak, tahan dirimu. Al-habsu, wasbir nafsak, tahan dirimu bersama dengan orang-orang saleh. Tahan dirimu dalam ketaatan. Tahan dirimu meninggalkan kemaksiatan. Tahan dirimu untuk tidak murka dengan takdir dan ketentuan Allah. Karena kesabaran ini dibutuhkan pada 3 hal. As-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. As-sabru anil ma'siyah, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Was-sabru ala qadarillahi al-mu'limah, dan bersabar dalam menghadapi dan menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Kesabaran dibutuhkan pada 3 hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. As-sabru 'ala ta'ah, pasti.
Enak-enaknya kita tidur di waktu subuh, tiba-tiba kita dengar as-salatu khairum minan naum. Sabar. Tinggalkan tidur yang nyenyak, pembaringan yang empuk. Makanya mengapa Nabi menyebutkan di antara amalan penggugur dosa-dosa adalah isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun kita benci, dingin-dinginnya ini disuruh kita bangun berwudu. Ya, enak-enaknya tidur kita disuruh cuci muka, menghilangkan itu rasa kantuk. Padahal jiwa kita ingin tetap di situ. Sabar dalam ketaatan. Melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Sampai di masjid kita masih mengantuk. Kita lupa, wah ternyata hari Jumat. Setelah waladhdallin langsung nambah Pak Imam alif lam mim. As-sajdah dan baca. Rakaat kedua al-insan. Batinya di belakang tahan kantuknya. Sabar. Ya, sabar. Ya saya pernah begitu. Penerbangan saya jam 4 subuh. Jadi saya bilang sama yang antar, jam mikir salat dekat rumah di jalan nih. Karena buru-buru ke ini. Bilang iya. Siap Ustaz. Jadi jalan itu kodong singgah di masjid, ternyata pada hari Jumat itu. Ya, buru-buru mau ke bandara nih, singgah dulu di masjid. Pas waladhdallin alif lam mim. Orang tua lagi imamnya. Alif lam mim. Bayangkan itu saja udah mau dibaca ini. Ketinggalan pesawat ki. Bagaimana hukumnya kalau begini? Boleh memisahkan diri. Ya. Boleh memisahkan diri, darurat. Salat sendiri kemudian silahkan pergi. Ya tidak mengapa, itu dalam hukum fikihnya. Ya, karena kalau diikuti terus makanya juga itu fikihnya orang yang jadi imam harus lihat betul. Ya, apalagi kalau dia imam di masjid dekat bandara. Pernah saya salat Jumat di masjid bandara, panjangnya itu khatibnya. Tidak boleh begitu. Ini orang-orang musafir semua gatal semua pantatnya. Ya. Sudah mendengar panggilan baru masih barakallahu li wa lakum belum selesai. Ya, jadi harus ada fikih di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi as-sabru 'ala ta'ah, bersabar dalam ketaatan. Berpuasa butuh kesabaran. Ya. Apalagi bersedekah butuh kesabaran, menundukkan itu kekikiran. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat kekikiran, maka itulah orang yang beruntung, tapi itu membutuhkan kesabaran. Ya. Karena kita juga ini wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Jiwa manusia itu tabiatnya adalah kikir memang. Ya, tidak mau memberi kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bersedekah itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Menunaikan ibadah haji, umrah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, butuh kesabaran. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan, ya kita butuh antar ke rumah sakit, ya, butuh kesabaran. Memerintahkan keluarga untuk ibadah kepada Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, bersabar dengannya, butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Makanya inilah kuncinya. Mengapa Nabi mengatakan wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas dan lebih baik dari nikmat kesabaran. Subhanallah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kesabaran? Latih kesabaran itu. Mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan innamas sabru bitasabbur. Kesabaran diraih dengan melatih diri untuk bersabar. Dilatih terus. Ya. Makanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, berusaha di jalan kami tunjukkan jalan kami. Yang dulunya adalah berat menjadi mudah baginya. Bahkan menjadi kebiasaannya. Bahkan merasa berat ketika dia meninggalkannya setelah itu. Subhanallah, itulah buah kesabaran di dunia sebelum di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyah. Kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, apalagi jika ada peluang dan kesempatan. Karena biasa ada orang meninggalkan kemaksiatan cuma karena tidak ada peluangnya. Makanya ulama kita menyebutkan bersabar meninggalkan kemaksiatan pada saat peluang lebih besar, pahalanya akan lebih besar.
ketimbang kalau tidak ada peluang. Beda itu kesabarannya rakyat biasa dengan pejabat di hadapan ya peluang untuk korupsi misalnya. Rakyat biasa, itu korupsi bahaya. Tidak ada yang bisa dikorupsi. Cari makan saja susah. Ya kan? Apa mau dikorupsi? Tapi kalau pejabat, yang ada di depannya uang ini bisa diatur-atur sedikit. Tapi dia bersabar, saya tidak mau. Saya takut pada Allah. Ini akhafullah. Ya, sebagaimana juga kesabarannya Nabi Yusuf, dan ini sering saya angkat sebagai contoh, dan memang itu dijadikan ulama sebagai contoh, dan Allah menjadikannya contoh dalam Al-Quran. Ya, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubri wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ya, ketika dia digoda oleh wanita yang cantik, tidak ada yang melihatnya. Di tempat yang tertutup, dia tumpah lagi yang digoda, wanita yang kaya raya, Nabi Yusuf seorang pemuda, subhanallah, ya. Waqalat, hai talak. Dia mengatakan, hai talak. Kemari ya Yusuf. Dia yang dipanggil. Ya. Yusuf mengatakan, ma'adallah. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihu dhalimun. Subhanallah, makanya Allah mengatakan walaqad hammat bih. Wanita ini sangat ingin berbuat keji, mesum, selingkuh dengan Yusuf. Wa hamma biha. Dan ada juga keinginan dari Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat apa? Tanda dari Tuhannya yang mengingatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang sahih bahwasanya Yusuf ini sejak awal dipalingkan oleh Allah dari keburukan itu karena sudah melihat isyarat dan tanda dari Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan memang ada keinginan karena manusiawi. Siapa yang tidak tertarik? Wanita cantik, seorang pemuda sendiri, tapi dia menahannya karena Allah. Dan ini puncak ujian kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut dengan kebesaran Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. As-sabru 'anil ma'siyah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha memadamkan kobaran syahwat itu dengan cahaya keimanan, dan dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di kemudian hari dia dimuliakan oleh Allah. Bayangkan sampai beliau di penjara gara-gara itu Yusuf alaihissalam. Tapi pada akhirnya waktu berlalu, buah kesabarannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya dia dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian setelah itu dijual menjadi budak yang sebelumnya adalah lelaki yang merdeka dan mulia di kaumnya. Dan ayahnya juga kehilangan dia, Yakub, buta kedua matanya. Namun dengan kesabaran yang panjang itu, pada akhirnya Allah memenangkan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya masuk, mereka tidak mengenali bahwasanya penguasa di depannya ini saudaranya dulu yang ia zalimi. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Tapi Yusuf mengenal mereka. Mereka tidak kenal Yusuf. Mengapa? Karena pada saat Yusuf masih bersama dengan mereka, masih kecil itu Yusuf. Jadi dia sudah dewasa semua ini, tidak berubah-berubah nih mukanya. Makanya beliau kenali semua. Adapun Yusuf ini tumbuh muda, akhirnya mereka tidak kenali. Ternyata pemuda tampan di depannya saudara adiknya dulu yang dia masukkan ke sumur. Makanya Allah mengatakan fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf kenali mereka, oh ini kakak-kakakku dulu semua. Ya, kalau kita mungkin ya yang tidak sabar, kesempatan ini hari balas dendam. Tapi ternyata tidak, beliau juga sabar, menyabarkan dirinya. Ya, akhirnya ketika Yusuf menyingkap hakikat dan menyampaikan kepada mereka, apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya dahulu, ya, dan antum tidak mengetahuinya.
Barulah kaget mereka semua. Innaka la anta Yusuf. Kau ini Yusuf. Apa kata Yusuf? Ya, ana Yusuf wa hada akhi. Saya Yusuf, ini saudaraku. Ya, dari satu ibu. Innahu, coba ini pelajaran yang kita ambil. Man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapapun yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan ketakwaan dan kesabarannya. Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di dunia apalagi? Di akhirat kelak. Adapun di akhirat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Ya, sebagian ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan nanti di hari kiamat akan ada seruan, silahkan masuk ke dalam surga sebelum hisab orang-orang yang bersabar. Maka berdirilah orang-orang yang bersabar menuju ke surga, ditahan oleh malaikat. Siapa kalian? Mereka mengatakan, nahnu sabirun, kami orang-orang sabar dulu. Kami adalah orang-orang yang dulu di dunia bersabar. Ditanya lagi, apa kesabaran kalian? Kami sabar dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Malaikat kemudian mengatakan, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama musibah dan ujian kehilangan orang yang kita cintai. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Ingat selalu ini ayat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Apalagi dengan dolar sekarang sudah berapa? Berapa nih dolar sekarang? 18.000. Naik harga beras gaji. Naik, mempengaruhi deh. Ya, mempengaruhi semua itu. Tempe saja sekarang naik nih. Saya saja yang baru 2 minggu di Indonesia nih kaget-kaget lihat harga. Ya. Tapi sabar kek, mau di apa? Walaqsi minal amwali wal anfusi was thamarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ya, kemudian buah-buahan dan seterusnya. Allah mengatakan wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, sabarkan. Mau di apa? Urut-urut mah tidak datang, mau marah-marah juga tidak berubah dan tidak mengubah, tidak dapat juga pahalanya. Mending kita sabarkan, tetap berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat keutamaan dan pahalanya. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kalau dia terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, ucapan itu ibaratnya seperti oase di tengah padang pasir. Makanya biasakan kalau ada musibah yang menimpa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan pada Allah. Semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ya, tidaklah sesuatu yang menimpa kalian pada diri kalian di langit dan di bumi semuanya kecuali telah dituliskan oleh Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Agar kalian tidak terlalu sedih dengan apa yang diambil darimu dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang datang kepadamu. Karena semuanya milik Allah. Semua milik Allah. Dalam sekejap Allah bisa memberi, dalam sekejap Allah mengambilnya. Siapkan diri kita untuk itu. Kapan saja pasti terjadi. Ya, walaupun kita juga meminta apa? Al-afiyah, keselamatan kepada Allah. Kita juga diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati nikmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berlindung kepadamu an zawali ni'matik. Jangan engkau cabut ini nikmat. Ya, wa tahawuli afiyatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari musibah yang datangnya tiba-tiba. Apalagi dalam kondisi kita tidak menyiapkan diri untuk itu. Tapi orang yang beriman sudah mengetahui bahwasanya itulah tabiat kehidupan kita di dunia, penuh dengan ujian dan masalah. Ingat ke itu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabadin, dalam kondisi yang sulit. Baru lahir saja menangis memang maki. Betul? Menangis lahir.
Ya, besar sedikit disunat, dipotong, menangis lagi. Tumbuh giginya sedikit, demam, menangis lagi. Dicabut giginya, menangis juga. Dikasih berhenti menetek, menangis. Masuk SD diantar ke sekolah, menangis. Dihukum sama gurunya, menangis. Masuk kampus setelah kuliah cari pekerjaan, susah terus. Mau menikah lagi, jodohnya susah juga. Sudah menikah, belum dikaruniai keturunan. Begitu seterusnya kehidupan di dunia ini. Jangan kira bahwa orang-orang yang kita lihat di medsos itu, yang pamer-pamer makannya, yang pamer-pamer hartanya, wah enaknya itu hidupnya, tidak ada masalahnya. Itu bohong besar. Justru pamer itu untuk cari uang. Ya, konten semua itu. Nah, mereka hidup dalam kegalauan kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yakin saja. Ya, semua manusia begitu, tabiat kehidupan di dunia, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang terkadang membuat kalian ketawa, terkadang membuat kalian menangis. Ya, makanya orang yang beriman senjatanya as-sabar, sabar. Ya, mengharapkan apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesabaran yang dimaksud, yang berpahala, yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Karena ada memang orang dilahirkan tabiatnya sabar. Ada non-muslim juga sabar orangnya. Sabar. Tapi sabarnya tidak berpahala. Adapun sabarnya orang yang beriman berpahala. Apalagi kalau dia memang tidak bersabar, tapi tambah dia sabarkan dirinya, bertambah pahalanya. As-sabru inda sadmatil ula. Kata Nabi, kesabaran itu puncak pahalanya pada pukulan pertama. Pada pukulan pertama terkena musibah, misalkan kematian, langsung ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ puncak pahalanya. Karena kalau sudah berlalu beberapa waktu kemudian, tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Ya kan? Sudah tenang hatinya. Tapi puncak kesabaran pada awalnya, kehilangan, mendapatkan ujian dan musibah, itu puncak pahalanya. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, mengharapkan ganjaran dan pahala di sisinya, insyaallah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan yang tersisa akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.